pegang, berarti dari awal teman-teman udah harus mengajukan itu, bahwa saya tidak akan pegang tadi beberapa rambu-rambu itu, dan saya pikir kalau di FLP semua sepakat ya dengan itu. Betul sekali. Terus kalau misalnya lu mau milihnya freelance Mbak, tadi mungkin terkait dengan apa yang Mbak sampaikan ya di materi tadi, bagaimana sih caranya untuk bisa menjadi seorang freelance copywriter? Oke. Mau jadi freelance, satu punya portofolio dulu minimal itu, kalaupun nggak punya coba main ke UMKM. Jadikan brand dari UMKM itu jadi portofolio teman-teman. Karena kalau misalkan sama sekali nggak ada portofolio, ya agak susah ya. Yang kedua, update di LinkedIn pastinya. Terus yang ketiga, teman-teman harus bisa memastikan ini. Kalau teman-teman misalkan menjadi copywriter yang teman-teman tahu mungkin dari sisi belum mempelajari bagaimana cara bikin TV komersial ataupun yang sifatnya sangat spesifik gitu, berarti mungkin teman-teman bisa menspesifikkan diri ke media digital, karena kalau di digital itu kan cenderung lebih mudah ya, maksudnya bukan lebih mudah, dalam arti teman-teman bisa pelajari sendiri dan cenderung bisa cepat untuk beradaptasi gitu. Tapi kalau teman-teman harus kerja di perusahaan agensi yang harus bikin TV komersial, harus bikin radio, itu ada pembelajaran sendiri soalnya, dan itu di mata kuliah di komunikasi itu biasanya 14 pertemuan sendiri untuk mempelajari itu gitu. Jadi lebih mungkin fokusnya ke digital, atau mungkin coba dulu misalkan di yang sifatnya tulisan panjang kayak bikin company profile. Oke. Nah, sebelum masuk ke pertanyaan yang selanjutnya, mungkin dari sini dari audiens ada yang ingin bertanya dulu kepada Mbak April. Boleh mengangkat tangan untuk bisa menyampaikan pertanyaannya. Oke, silakan Mas Ivan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima atas kesempatannya, saya Ivan Mulia dari FLP Surabaya. Jadi pertanyaan untuk Bu April, ini memang sangat menarik ya tentang copywriting ya, karena di pekerjaan saya sebelumnya itu pernah ada copywriting yang cuma sebatas lihat aja, saya belum bisa makan seputar umroh gitu. Saya lihat di YouTube itu beberapa YouTuber itu sempat membuat copywriter ya, mungkin ada yang punya tim untuk copywriter kepada YouTuber untuk meningkatkan semacam produk, karena belakangan ya ada produk baru yang bilang itu baru tapi tidak terpajang di televisi maupun di radio. Kadang-kala ya mungkin ya di story, apalagi minuman Korea dan juga cancel gitu. Dan brand-brand lain itu membuat para masyarakat itu pada penasaran gitu loh. Nah, bagaimana sih membuat copywriter untuk para YouTuber, karena kalau dipajang di televisi memang jarang terjadi di televisi, karena memang selalu update setiap hari. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau soal brand copywriting itu kan memang terbilang harus memiliki bahasa mana. Bagaimana sih membuat copywriter yang cukup kreatif dan berkesan, tapi tidak sampai ke karena belakang ini ya ada satu iklan ya yang terbilang itu bagus, cuman endingnya agak terkesan terganggu, karena misalnya iklan cemilan kayak ini endingnya ditendang sama motor, saya dapat feelingnya gitu. Nah, itu antisipasi tindakan-tindakan yang meresahkan penonton, apakah ada aturan-aturan yang membawa-bawahi tentang iklan yang bisa mungkin ada tips untuk membuat iklan hasil copywriter itu tapi tidak sampai ke ranah tindakan yang kerasan gitu. Itu antisipasi yang bagaimana? Itu saja sih dari saya. Terima kasih. Ya, soal etika sebenarnya. Sebetulnya kalau di kami di orientasi agency itu selalu di bawah P3 Persatuan Periklanan Indonesia. Yang kita punya sebetulnya kode etik periklanan itu kayak apa? Tapi memang sejak dunia digital ini begitu ramai, jadi memang itu tantangannya. Kenapa? Satu, tidak ada yang sejauh ini
bisa menyempit mohon maaf ya untuk teman-teman blogger, menyempit misalkan blogger-blogger yang mungkin atau mungkin influencer yang ranahnya mempromosikan sebuah brand yang sudah misalkan lewat dari seharusnya. Sebenarnya Mas, di dalam kode etik periklanan kita tidak boleh menggunakan bagi, tidak boleh menggunakan dokter dan lain-lain. Tapi coba lihat sekarang gitu, betapa banyak orang, mungkin dokter sendiri gitu mempromosikan brandnya, ibu yang bawa anaknya untuk ini lain-lain. Jadi memang sebetulnya regulasi itu harusnya udah dibuat karena sekarang udah jadi kayak borderless gitu. Jadi itu jadi tantangan. Tapi kalau di periklanan, artinya kalau misalkan itu dibuat oleh advertising agency, ada. Kita punya kode etik periklanan yang harusnya dipatuhi. Nah, masalahnya bukan masalahnya sih memang kecenderungannya brand owner sekarang memang lebih suka tap in atau lebih suka kerjasama sama teman-teman influencer, teman-teman blogger yang udah misalkan followersnya udah jutaan misalkan atau ratusan ribu. Karena buat mereka orang, jadi kalau dalam satu prinsip dalam keputusan membeli seseorang dalam membeli sebuah brand, biasanya mereka akan melihat ada konsep ISAS gitu ya. Mereka akan cari attention dulu, mereka akan cari informasi dulu. Di mana nih saya akan bisa butuh satu produk ini misalkan. Mereka akan cari informasi dan kalau itu disampaikan oleh orang-orang yang mereka percaya, biasanya mereka akan cenderung mau beli atau percaya. Gitu. Nah itu adalah jadi tantangan sih sebetulnya. Jadi kalau dibilang gimana caranya, pada dasarnya gimana memulih satu copywriting, Mas, ada satu yang sebenarnya mau dimanapun kita bekerja, dimanapun tempatnya, kita akan selalu mengacu pada satu permasalahannya itu apa sih dan apa yang mau kita sampaikan. Selalu itu. Jadi mau dia di digital, atau kita sebagai YouTuber atau kita sebagai copywriter untuk bikin iklan tradisional atau apapun itu, biasanya kita akan bekerja berdasarkan brief. Dari brief itu kita baru tahu kira-kira masalah apa sih yang sedang dihadapi oleh si brand ini, sehingga kita kemudian akan bikin solusinya apa. Jadi kayak misalkan contoh ya, kita mau mempromosikan, tapi ada satu lagi ya, mungkin ini pesan juga untuk teman-teman blogger gitu, supaya ketika kita mempromosikan satu brand, pastikan bahwa kita memang pakai. Karena dampak teman-teman tuh luar biasa loh gitu. Jangan sampai teman-teman cuma pakai 1 kali, 2 kali dan teman-teman bilang, ih gila, aku pakai ini, tokopedia langsung hilang dalam sekejap. Buat saya itu sih, ya gimana ya, kelebihan dari influencer itu adalah bagaimana kalian memberikan satu dampak kepercayaan pada orang lain dan orang lain itu percaya. Itu yang paling penting sebenarnya. Jadi jangan sampai kita cuma pakai 1 kali, 2 kali, tapi kita udah reviewnya luar biasa. Jadi makanya saya bilang kalau bisa, dan kita sejauh ini memang belum ada ya etika untuk blogger gitu, atau influencer, karena itu pasti berkaitan. Karena copywriting hanya bagian dari aktivitas yang bisa dilakukan oleh seorang copywriter atau orang-orang yang tadi tujuan copywriting atau adalah untuk mengajak orang untuk melakukan sesuatu. Jadi mau dia blogger, mau dia influencer, mau dia apapun yang tujuannya adalah mempersuasi orang untuk melakukan sesuatu, maka kalian sedang mengerjakan copywriting sebenarnya. Meskipun kalian bukan copywriter. Oke ya? Jadi dasarnya adalah kita tahu dulu masalahnya apa. Selalu sebenarnya ada formula-formula sih di dalam copywriting itu. Tapi kita selalu bekerja berdasarkan brief. Dalam brief itu nanti ada masalah apa yang sedang dihadapi oleh brand, terus pesan apa yang mau disampaikan. Nah itu yang harus kita pelajari sih sebetulnya. Ada yang belum terjawab, Mas? Sudah terjawab ya Mas Irfan. Baik, sebelum kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, nanti setelah ini di sesi akan dipilih satu pertanyaan terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anindita, saya dari FLP Jogja. Di sini saya akan menanyakan 2 hal. Yang pertama adalah tadi Bu Aprilina menjelaskan bahwa ada beberapa rekan kerja Bu Aprilina ini berasal dari psikologi. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana peran teman-teman psikologi atau ilmu psikologi dalam dunia copywriter? Dan yang kedua adalah apabila anak psikologi atau yang berlatar belakang dari ilmu psikologi akan membangun portofolio untuk menjadi copywriter, apakah perlu spesifik dalam satu tema tertentu atau menjadi generalis? Karena sejauh yang saya tahu ilmu psikologi itu luas, jadi tipsnya seperti apa Bu?
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, Mbak, kalau di komunikasi itu kita ada mata kuliah psikologi komunikasi, Mbak. Jadi ada mata kuliah yang berdekatan dengan psikologi, itu adalah satu psikologi komunikasi, yang kedua adalah consumer behavior, perilaku konsumen. Itu adalah dua mata kuliah wajib dasar yang perlu diketahui oleh teman-teman komunikasi atau orang-orang yang mau belajar copywriter. Karena balik lagi, kalau kita awal tadi seperti Markom tadi ya, ininya, bahwa tujuannya sebenarnya, tujuan iklan itu apa sih? Ini kan sebenarnya copywriting adalah bagian dari beriklan, mempromosikan sesuatu. Tujuannya apa? Buat brand owner itu tujuannya adalah sales, tujuannya adalah orang beli dan lain-lain. Walaupun nanti akan ada untuk branding, untuk lain, walaupun branding sama selling terus sama-sama, tapi tetap tujuannya adalah untuk beli. Bagaimana membuat orang itu beli? Nah itu adalah tantangan ya. Saya ambil contoh misalkan gini, Mbak tahu Feminax ya? Feminax itu obat apa Mbak? Apa? Menstruasi. Penahan nyeri ya, menstruasi. Yang selalu diiklankan adalah untuk menstruasi. Kalau Paramex, obat sakit kepala. Kalau orang pusing minum Feminax boleh? Boleh. Yang lebih cenderung untuk mencari Paramex ya Bu ya. Boleh ya? Tapi boleh. Kenapa? Isinya sama nggak? Sepertinya sama. Isinya sama-sama paracetamol. Tapi bagaimana yang sampai mengkomunikasikan kepada kita bahwa ini adalah obat untuk menghilangkan nyeri. Yang satu lagi walaupun ada mungkin yang lain, yang satu bahwa ini untuk menghilangkan sakit kepala, sama-sama paracetamol. Memainkan mindset di kepala konsumen, nah itu yang diperlukan dari teman-teman psikologi sebenarnya, atau materi dari psikologi. Kemudian bagaimana cara orang membeli? Mbak punya satu brand yang paling Mbak suka nggak? Pokoknya kalau misalkan dia pun diskon nggak mau ini nolak yang lain. Pokoknya cuma itu tok. Ini mungkin ya, stiker yang dia dan memiliki efek bagi dia. Jadi nggak mau brand itu karena sudah loyal dengan. Ada satu brand, sebutin brand apa? Wardah. Nggak mau pindah-pindah ya. Pasti orang Mbak memilih Wardah, pasti karena ada sesuatu tertentu dong. Entah Mbak membeli karena dia adalah yang punya muslim, Mbak tahu bahwa dia punya visi luar biasa dalam dalam membangkitkan wirausaha muslim atau pendidikan gitu, atau Mbak memang udah yakin bahwa dia adalah pertama kosmetik halal dan saya merasa yakin sebagai seorang muslim bahwa ini adalah kosmetik halal. Kalau di dalam pembedahan target audience itu ada istilah namanya psikografi. Bagaimana menyentuh target audience berdasarkan psikografi mereka, belief mereka terhadap suatu brand. Ada orang-orang memilih satu brand tertentu karena bagus. Ada orang yang memilih karena harganya murah. Tapi ada juga yang memilih karena dia punya value. Ada orang pilih Body Shop karena mungkin Body Shop itu mempekerjakan orang-orang di sana, orang-orang di luar sana untuk berkarya misalnya. Atau Mbak memilih Wardah karena di PT Paragon punya pendidikan atau punya secara brand value punya kecenderungan atau punya kelebihan atau kesadaran untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia misalnya. Jadi kalau kita belajar bagaimana seorang konsumen itu memilih sebuah brand, itu kita akan tahu bahwa ada orang-orang yang sangat strict dengan harga. Jadi itu contohnya ibu-ibu yang selalu melihat harga 3.000, sebelah 3.200, lebih murah 3.000 aku beli. Itu orang berarti sangat konsen terhadap harga. Ada orang-orang yang misalkan satu brandnya bagus gitu, harganya misalkan 3 juta, satu cuma 500.000, kelihatannya sama, tapi dia akan lihat ini brandnya lebih bagus dan dia akan memilih ini. Berarti dia pemilihan ya. Pemilihan terhadap suatu brand itu beda dengan yang cuma pilih mungkin 500.000 gitu. Jadi di situ sebenarnya peran ilmu psikologi untuk kami di komunikasi untuk belajar itu. Ada juga nanti sosiologi komunikasi, kita belajar masyarakat. Contoh ketika dulu kenapa awal-awal pandemi mereka ada segolongan yang susah sekali pakai masker. Misalkan mereka bilang gini, saya cuma takut sama Allah, saya nggak takut sama virus. Salah nggak mereka ngomong gitu? Nggak, karena pendekatannya kayak apa? Secara kultur mereka ke masyarakatnya kayak apa? Jadi itu kita di orang komunikasi, dan itu nanti copywritingnya main ya.
lihat salah satu tempat kerja adalah PR agency atau public relation agency itu kerjanya itu nanganin krisis, nanganin kalau misalkan gimana caranya kenapa masyarakat ini nggak mau pakai masker, itu kerjanya kayak gitu. Jadi itu fungsinya ilmu irisan ilmu lain bagi kami di komunikasi. Gitu. Mudah jawab. Ya, sudah terjawab ya Pak ya? Ya, pertanyaan kedua tadi Bu, ya soal perlu apakah sebagai anak psikologi ketika akan memulai portofolio sebagai copywriter apakah perlu spesifik dalam suatu Ya, berarti gini Mbak, pertama gini, Mbak harus tentukan Mbak mau jadi copywriter apa, di agensi apa. Ya, jadi kayak misalkan Mas Light, Mas boleh tolong tunjukin ini nggak Mas, portofolio storyboard. Ada satu contoh storyboard Mas Kak di file aku folder tadi. Biar teman-teman tahu ya, contohnya portofolio itu maksudnya gimana gitu ya. Storyboard. Ada storyboard, ada print ad. Ada beberapa sih contohnya Mas. Artinya, kalaupun terpaksa teman-teman belum bekerja di advertising agency, oke. Yang satu lagi Mas, yang storyboard, ini contoh radio script ya teman-teman. Storyboard Mas, ada nggak? Contoh storyboard. Kemudian nanti ada beberapa contoh lagi. Kalau kita kerjanya di agency, kita akan jauh lebih mudah untuk kasih portofolio. Ini salah satu contoh tutorial. Jadi ini contoh storyboard. Jadi di mana peran copywriter? Copywriter itu bukan cuma bikin ini ya, bukan cuma bikin headline di copy ya, enggak. Tapi dia harus ngobrol sama art director untuk nentuin kira-kira kita mau ini apa ya, gitu. Ide untuk bikin iklannya apa ya, misalkan kayak gitu. Nah, paling tidak kalau misalkan kita belum kerja di advertising agency, kita coba pura-pura bikin mana brand atau produk yang memang kita suka dan mau. Misalkan gini, kita tahu agency itu lagi pegang brand Wardah, misalkan. Mereka lagi pegang Wardah gitu misalkan. Dan kita tahu dan kita adalah pengguna Wardah. Tapi kita belum pernah kerja di agensi yang pegang Wardah. Gak apa-apa. Kita pikirin kira-kira print ad-nya kayak apa, TVC-nya nanti kayak apa, atau teman-teman punya campaign cerita kayak apa sih buat bisa mempromosikan Wardah itu. Gak apa-apa. Gak harus udah jadi, karena kayak mahasiswa yang baru lulus S1 itu kan mereka belum punya pengalaman kerja kan. Saya selalu bilang tugas-tugas yang dikerjain di kampus itu buat jadi portofolio kalian. Pura-pura aja nggak apa-apa. Tapi yang paling berkaitan, misalkan teman-teman bisa, contohnya misalkan pegang satu brand UKM, nah itu paling nyata tuh. Pegang UKM terus teman-teman bilang, aku ya yang promoin kamu ini dari mulai tergantung nih, teman-teman mau kerja di digital agency atau di full service agency seperti yang tadi saya jelasin. Kalau di digital agency, misalkan teman-teman mau mengelola media sosial mereka, ya udah bikin portofolio sendiri. Ceritanya nanti teman-teman foto ini kayak gini, nggak apa-apa. Tetap sebagai portofolio, karena yang dimaksud portofolio memang kalau teman-teman punya atau pernah pegang brand tertentu, bobotnya lebih tinggi. Tapi kalau misalkan itu adalah inisiatif ad, ya itu juga tetap dapat bobot, tapi mungkin nggak setinggi itu. Tapi paling tidak mereka tahu gaya bahasa kita kayak apa, cara kita berpikir atau menggali satu ide itu kayak apa. Sepertinya itu yang paling penting sebenarnya. Oke, baik. Semoga sudah terjawab ya Mbak ya. Oke, baik, karena waktunya sudah hampir habis, kita ada satu sesi pertanyaan lagi mungkin bagi teman-teman yang bertanya. Oke, silakan Bapak yang pakai. Baik, saya Primanto dari FLP Solo. Saya ingin pendapatnya Mbak April ya, gimana Mbak April memandang iklan-iklan yang mengundang kontroversial, Mbak. Saya kasih contoh dulu, misalkan sebuah operator seluler itu membuat iklan kawin dengan monyet atau kawin dengan kambing, gimana tuh Mbak? Terima kasih. Iya. Sebenarnya di kalangan praktisi iklan pun Mas, kita tuh kayak ada dua kubu ya. Ada yang merasa kayak gini, namanya juga iklan lah, nggak perlu ada edukasi, nggak perlu namanya serius banget sih bikin iklan. Ada ya, kalau kayak gitu ada.
maksudnya gini ya, sepanjang dia masih tidak melewati koridor-koridor ya mungkin oke, walaupun koridor-koridor itu sendiri harusnya kita bisa perjelas gitu. Tapi memang bekerja di sebuah advertising agency yang teamwork, mas, selalu kerja kolektif, kita nggak bisa kerja sendiri. Nah itu kekurangan sih. Tantangan jadi copywriter nggak sama kayak penulisnya, teman-teman. Kalau teman-teman jadi penulis tuh kayak aku bebas merdeka, seneng banget mau nulis apa bebas. Copywriter nggak bisa, mas. Copywriter nanti akan berbenturan dengan kemauan klien. Misalkan di agensinya udah sepakat ya, pokoknya kita bikin iklan yang positif aja lah ya. Ini kita nanti harus mempertanggungjawabkan semuanya di akhir kayak gitu ya. Tapi kemudian kliennya bilang, oh nggak bisa. Ini terlalu formal, terlalu nggak kebaca atau nggak orang nggak bisa ingat kayak gitu. Jadi apa namanya? Yang pertama ya itu tadi sih. Sepanjang kita masih bisa menerima di diri kita sendiri, bahwa kita masih bisa nyambung atau masih bisa masuk ke dalam itu, gak apa-apa. Sebisa mungkin kita bisa mempertahankan itu, kenapa enggak? Karena ada juga klien-klien yang ketika kita udah kasih baik gitu. Karena pertama kali kita pernah loh mas bikin iklan salah satu kita brand, kita selalu bilang siapa iklannya, sama kliennya. Kenapa kalau iklan kecantikan mas selalu harus menonjolkan perempuan itu cantik? Mereka bilang, oh iyalah, orang kan pengen cantik. Enggak mas, mereka kita kasih argumen-argumen, tapi mereka, oh iya boleh juga ya. Jadi memang kadang tergantung juga agensinya gimana ya. Kayak misalkan mas tahu campaignnya Dove yang bilang bahwa burung itu pun cantik dan lain-lain, itu kan jadi satu campaign juga, walaupun mungkin secara vulgar ya ininya. Tapi sebenarnya kalau kita bersatu bisa, harusnya bisa gitu. Tapi ketika ada kebutuhan lain dari klien, itu jadi satu pasang. Dan ini yang mungkin kalau teman-teman mau switching gitu ya, dari penulis buku ke copywriter, tantangannya adalah gimana kita bisa kerjasama satu tim dengan art director, dengan tim yang lain, dengan memenuhi kemauan klien, nah itu bisa kita. Tapi kalau buat saya mas, saya ya itu tadi ya, dari awal saya sudah memilih mana yang mau saya pegang, brand apa yang mau saya pegang. Dan waktu itu saya pernah di awal udah janji saya tidak akan pegang rokok, tapi waktu itu ada pitching rokok dan akhirnya saya resign. Karena buat saya itu udah lewat, saya nggak mau pegang. Ya, jadi walaupun kontroversial, tapi kalau pada akhirnya itu meningkatkan penjualan atau menambah pelanggan, memang justru itulah yang diharapkan dari perusahaan, gitu ya berarti ya. Oke. Ya. Itu memang poinnya. Sama ketika misalkan ada satu brand yang dia cuma repetisi terus ceweknya goyang-goyang pakai baju minim, ya itu memang maunya mereka. Makanya saya bilang dunia kalau kita benar-benar terjun yang ke full service agency, ya itu adalah tantangan sebenarnya. Kita sebagai seorang muslim ya, mau nggak kita bikin iklan seperti itu? Jadi tantangannya yang di situ. Terima kasih. Oke, sudah terjawab ya Pak ya? Oke, baik. Ini sebenarnya pertanyaannya masih sangat banyak sekali Mbak April ya. Masih ya kita pulang-pulang ya. Cuma karena waktu yang sudah habis, setelah ini mungkin dari Mbak April bisa menyampaikan satu closing statement dulu sebelum kita mengakhiri sesi kita pada siang ini. Ada satu praktisi periklanan yang luar biasa sekali. Beliau memulai menjadi copywriter itu di usia 40 tahun dan kemudian dia sukses membangun advertising agency-nya sendiri. Jadi jangan pernah takut atau merasa tua untuk memulai sesuatu kalau kita memang merasa yakin bahwa kayak ini menarik dan saya perlu pindah ke profesi lain. Copywriting itu sebetulnya adalah satu skill, ini mungkin bukan closing statement, tapi kalau boleh cerita sedikit aja. Saya bekerja di dunia agency udah 20 tahun lebih. Pertama saya jadi wartawan, kemudian tahun 2000 sampai 2008 saya jadi copywriter, kemudian saya pindah jadi PR consultant, baru sekarang self-employed mengurus agency sendiri. Di antara sekian banyak 20 tahun itu, kemampuan atau keahlian menulis sayalah yang paling membantu saya untuk bisa survive. Jadi mau teman-teman mau bisa nulis apapun itu adalah satu skill yang bisa membuat kita tetap hidup dengan mengikuti perkembangan zaman. Gitu. Jadi kalaupun sekarang adalah dunia digital yang lagi naik, misalkan bikin pengelolaan media sosial yang lagi naik, ya udah bisa nggak kita main tipis-tipis di situ. Jadi saya selalu bilang sama teman-teman, misalkan nulis buku tuh tujuannya ini, kalau ngerjain hal-hal yang berbau copywriting atau yang lain tujuannya ini. Tujuannya untuk mengumpulkan pundi-pundi misalnya. Tapi kalau untuk nulis buku itu lebih kepada kesenangan gitu ya. Jadi jangan takut